Ada dua penyebab kegagalan. Jadi berpikir tanpa bertindak dan bertindak tanpa berpikir. Saya kaget sebenarnya melihat ini porper apa kejurnas. Atlet itu tidak ditemukan, tetapi diciptakan. Misalkan Pak Faisal bawa saya ke PON, maksudnya mendampingi saya ke PON. Anggaplah Pak Faisal pelatih lah. Pelatih. Itu kan bisa. Lalu tahu Pak Faisal orang langsung jadi bawa ke sana. Berarti langsung dapat medali juga di sana, meskipun bukan istilahnya. Baik, selamat datang teman-teman di channel baru saya. Bukan channel baru sebenarnya, ini channel lama dan saya ganti nama menjadi DPO channel ya. Karena saya pikir channel kemarin itu namanya sangat membatasi saya dalam berkarya. Makanya saya ubah, dan mungkin beberapa postingan ke depan akan membahas lebih fokus ke olahraga dulu. Nah, terkait pendidikan akan saya bahas di kesempatan yang lain. Nah, hari ini saya kebetulan membuat sebuah program namanya Ngotak ya, ngobrolin takraw. Oke. Nah, di Ngotak ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataupun mungkin ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa narasumber yang punya latar belakang keolahragaan, khususnya di olahraga sepak takraw ya, seperti itu. Ini sebenarnya agak terlalu mendadak ya dan kurang persiapan. Nah, tapi karena baru-baru ini saya ganti nama channel, sehingga saya pikir saya perlu membuat sebuah konten yang menjadi pembukaan atau awal yang baru untuk channel saya ini. Nah, makanya terciptalah Ngotak, dan di tempat yang sederhana ini bisa kita lihat saya akan coba untuk mengulas tentang olahraga sepak takraw dengan narasumber yang punya pengalaman di bidang itu. Nah, kebetulan hari ini saya kedatangan salah satu senior saya sebenarnya ya di olahraga takraw. Beliau ini sudah terjun di dunia takraw jauh sebelum saya, dan dari prestasi mungkin juga sudah sangat banyak sekali, pengalamannya banyak sekali, dan kebetulan beberapa waktu yang lalu beliau ini ikut dalam ajang kejuaraan, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Nah, ini kejuaraan tertinggi ya kalau nggak salah ya di Indonesia ya. PON di Papua kemarin beliau ikut, dan kebetulan mendapat satu medali, yaitu medali perunggu. Nah, kita akan berbincang-bincang selama beberapa menit kemudian. Kita akan berbincang-bincang selama beberapa menit ke depan tentang bagaimana sih pengalaman-pengalaman yang telah dilalui Kak Idam ini. Saya panggilnya Kak Idam ya karena senior saya, takut kualat ya. Beliau sudah datang, dan mungkin saya jelaskan sedikit tentang beliau. Kak Idam ini asalnya itu dari Bulukumba ya, Kabupaten Bulukumba, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian beliau ini pernah main di Sulsel juga sebenarnya ya, dan tahun 2021 ya kayaknya, PON kemarin 2020 ya. Nah, pada waktu tahun kemarin beliau memperkuat Kaltim di PON 2021. Nah, seperti apa sih ceritanya kenapa Kak Idam ini bisa sampai di Kaltim padahal kemarin di Sulsel kan? Nanti akan ada cerita sampai di situ juga. Nah, sekarang beliau bisa kita lihat ada di depan saya. Selamat datang Kak Idam di podcast dadakan ini. Terima kasih banyak sudah hadir di sini untuk
berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu juga tentang dunia sepak takraw. Dan mohon izin mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang bisa kita share ke teman-teman pecinta sepak takraw yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Oke. Pertama-tama mungkin perlu kita bahas dulu. Kak Idam ini terjun di dunia sepak takraw itu sejak kapan sebenarnya? Oke, baik, terima kasih. Jadi ya, saya biasa akrabnya panggil Pak Guru ya. Oke. Pak Guru karena dia guru di salah satu sekolah di Kalimantan Timur, yaitu di SMP Bunga Bangsa ya. SMP Ya, Bunga siap. Bangsa ya. Dan betul tadi yang dikatakan saudara Faisal, kalau dia adalah junior saya di kampus dan junior saya di Sulsel. Jadi baik, terkait pertanyaan yang pertama tadi, saya terjun di dunia atlet itu atau perkenalan di sepak takraw itu mulai dari usia dini. Saya dari kecil kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Nah, kelas 5 SD. Jadi awalnya cuman belajar kontrol-kontrol bola dulu. Oke. Cuman ngitung-ngitung berapa sih bisa saya dapat sampai maksudnya bolanya nggak jatuh kayak gitu. Oke, berarti masih dalam apa? Mempelajari teknik Mempelajari. ya. Dan itu dimulai dari kaki sila sebenarnya. Kan kalau komponen-komponen takraw kan semua perkenalan punggung kaki, paha, tapi saya mulai belajarnya dari situ. Mulai dari sepak sila, itu pun kaki kanan dulu. Itu saya kan mulai ngitungnya cuman dapat berapa ya dulu tuh? 43. Kemudian karena cinta, karena suka, kadang pulang sekolah nggak makan. Oke. Langsung kontrol bola. Hampir setiap hari seperti itu. Menjadi rutinitas. Ya, menjadi rutinitas. Dan kemudian dalam waktu SD itu kan ada banyak kejuaraan, ada porseni lah kayak gitu. Jadi wakili sekolah mulai dari situ sampai kelas 6 dan masuk SMP. Di situ mulai wakili kabupaten. Pada tahun SMP ya. Wakili kabupaten di usia SMP. Ya, SMP di situ umur berapa ya? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP tahun 2003 di Kota Madya Parepare. Itu kejurda pertama tuh. Kejurda junior di Kota Parepare. Nah, ini untuk informasi untuk teman-teman. Sebenarnya mewakili daerah itu tidak mudah ya sebenarnya ya, kalau kita bicara kejuaraan daerah. Mewakili kabupaten itu sudah sangat luar biasa sekali untuk ukuran atlet Sulsel ya. Atlet yang bergelut di dunia sepak takraw Sulsel, karena memang persaingannya yang terlalu banyak, atletnya yang banyak, terus persaingannya sangat ketat. Kadang-kadang orang yang mewakili daerah itu sebenarnya sudah dalam rata-rata usia yang cukup, bukan tua ya, tapi usianya sudah lumayan lah, mungkin usia mahasiswa atau SMA. Dan saya pikir untuk usia SMP itu sudah luar biasa sekali untuk mewakili daerah seperti itu. Bulukumba ya di situ. Ya, Bulukumba. Nah, tapi pertanyaan yang tidak kalah menarik adalah kenapa harus sepak takraw? Nah, ini kan banyak cabang olahraga nih. Apalagi di Indonesia yang paling populer ada sepak bola. Kemudian ada basket. Nah, basket ini biasanya peminatnya itu orang-orang yang sudah keren di kota biasanya. Di kota. Nah, kenapa harus sepak takraw? Bukannya takraw ini olahraga yang jadul, terus tidak terlalu tidak terlalu tren-tren amat ya, bisa dibilang ya. Nah, kenapa memilih olahraga ini? Yang pertama ya mungkin karena ya pasti hobi lah. Hobi kan terus Hobi. Itu pun nggak langsung taker dulu. Pernah di sepak bola, bahkan pernah ikut kejuaraan sepak bola usia dini pernah. Oh, sepak bola. Sepak bola. Habis dari sepak bola ikut kejuaraan voli juga. Jadi saya biasanya itu olahraganya itu 3 cabur. Jadi sepak bola, bola voli, kemudian sepak takraw. Cuman pas setelah mengenal sepak takraw, saya tertarik dengan juggling bola gitu.
Juggling. Oke. Saya merasa apa ya, tertantang dengan bagaimana caranya kita sepak bola itu sampai tidak jatuh. Jadi saya targetnya kan awal dulu itu kan yang seperti saya sampaikan tadi di kelas 5 SD kan saya punya target nih. Sampai per awalnya tuh 43 bolanya nggak jatuh ke 43. Usia SD. SD. Jadi saya tertantang bagaimana caranya saya sampai bisa 100. Bahkan saya pernah sampai 1000. 1000. Nah, 1000. Di usia apa? Itu 1000 itu di kelas 6 SD. Kelas 6 SD ambil 1000. Sepak silat. Iya. Oke. Itu kadang orang nggak percaya di situ. Kadang orang nggak percaya. Saya bilang, boleh kan? Itu dipercaya sih. Tapi itu faktanya. Oke. Berarti dalam perjalanannya sebenarnya sempat juga menggeluti cabang yang lain. Iya, sempat. Hobi bola. Ketika mencoba untuk terjun di dunia sepak takraw, mungkin ada perasaan ini tingkat kesusahannya lebih tinggi dan merasa tertantang. Betul. Oke. Dan memang sebenarnya takraw ini kan kalau kita melihat sejarahnya, ini ada kaitannya dengan Sulawesi Selatan juga kan. Betul. Kalau tidak salah ya. Mungkin dari sejarah-sejarah kerajaan dulu, saya mungkin tidak terlalu tahu detailnya, tapi ada sejarah yang memang terkait dengan Sulawesi Selatan. Nah, mungkin karena itu juga banyak peminatnya di Sulawesi, sehingga ya kita tertarik juga nih, masa orang Sulawesi nggak tahu takraw. Betul. Begitu ya. Nah, bicara tentang sepak takraw, kita tidak akan terlepas dari yang namanya prestasi. Betul. Kalau bicara olahraga pasti tidak pernah terlepas yang namanya pencapaian prestasi, karena orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Betul. Ya, ada tujuannya. Entah karena kesehatan ya. Kalau olahraga kan itu kesehatan, prestasi, atau hanya sekedar menyalurkan hobi. Nah, kalau dari Kak Idam berada di posisi mana? Untuk prestasi kah atau sekedar memang mencintai saja? Kalau dari awal sekedar mencintai, sekedar hobi. Tapi seiring karena saya kan mainnya di kampung kan Mas, Pak Guru ya. Saya mainnya kan di kampung tuh. Kadang datang senior main, dilihatlah mungkin anak ini berbakat, anak ini berbakat. Nah diperkenalkanlah melalui senior ini ada yang namanya PPLP. Apa itu PPLP? PPLP itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar. Oke. Dan itu semacam asrama, tapi sekolahnya tetap sekolah umum. Belajar seperti orang biasa, matematika dan segala macam belajar, tapi ada yang dominan. Dominan di olahraga dan itu PPLP itu ada semacam kalender pendidikan lah ya, kalau apa namanya, kampus ya? Iya, di kampus ada jadwal pertandingan, ada Popwil, ada Popnas, terus kemudian ada antar PPLP. Ya, ada kalau yang tertinggi itu untuk pelajar adalah Asian School. Nah, di inilah diperkenalkanlah ini melalui senior ini. Yang awalnya tadi kan cuma hobi biasa, cuma karena cinta dengan olahraga tersebut. Akhirnya kamu berbakat deh, bilang gitu. Kamu berbakat, kamu pokoknya latihan terus. Nanti kalau ada seleksi, kami ikutkan, kami promosikan. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2005 itu kelas 3 SMP. Di Bulukumba itu kebetulan dia tuan rumah. Saya ikut Porda. Praporda. Tuan rumah Praporda. Nah, kemudian terpantau di situ. 2006 masuk ke PPLP. Disitulah jenjang karir berprestasi. Situ baru mengenal prestasi. Dari awalnya cinta, akhirnya di prestasi. Berujung ke prestasi. Betul. Nah, prestasi tertingginya? Prestasi tertinggi PON pastinya. PON. Tapi kalau di pelajar 2006 Asian School di Malaysia. 2006. Itu usia berapa itu? 16 tahun. Sudah di PPLP? Itu sudah di PPLP. Di PPLP, kemudian dipercayai untuk berangkat ke Malaysia. Untuk mengikuti Asian School. Oke, ini cukup membanggakan ya untuk seorang seorang pelajar kemudian bisa mewakili itu negara ya, mewakili negara. Mewakili negara ya ke
negara lain, ya berangkat ke negara lain untuk memperjuangkan nama Indonesia nih ceritanya di kejuaraan sepak takraw ini cukup membanggakan sekali sebenarnya kalau orang-orang tahu tentang sepak takraw. Nah, karena ini takraw ini nggak mudah ya, orang dipercayai untuk keluar negeri untuk mengikuti kejuaraan internasional cabang sepak takraw itu nggak mudah. Ada tahap seleksinya, terus ada tahap-tahap lain yang harus dilalui dan itu panjang dan tidak mudah. Nah, kalau dalam usia SMP, dalam usia pelajar kita dipercaya untuk Asian School. Nah, itu artinya kita berhasil menjadi salah satu siswa yang dipercaya dalam di antara banyaknya siswa nih ya, kita salah satu dipercaya di situ. Nah, itu cukup membanggakan saya pikir. Nah, terkait PON tadi. Iya. PON prestasi tertinggi medali perunggu. Medali perunggu. Iya. Kalau saya Pak Guru ya, PON itu sudah 3 kali. 2 kali mewakili Sulsel dan terakhir ini wakili Kaltim. Sebelum pindah ke sini kan di Sulsel dulu. Jadi tahun 2012 PON di Riau perunggu, kemudian 2016 di Jawa Barat perunggu, Kaltim 2021 yang harusnya 2020 karena pandemi. Karena COVID akhirnya tertunda jadi 2021. Perunggu juga di situ. Dapat perunggu juga. Jadi langganan perunggu ya. Perunggu. Triple bro. Tapi yang menarik adalah yang perlu teman-teman ketahui, kejuaraan Pekan Olahraga Nasional mendapat perunggu itu harus berdarah-darah ya. Nah, itu harus dipahami teman-teman semuanya. Jadi nggak mudah sampai situ. Jangankan perunggu, kita ikut di kejuaraan PON itu sudah lolos saja susah. Lolos di PON saja itu sudah luar biasa. Luar biasa. Apalagi kalau sudah mencapai prestasi, ada medali dan mungkin karena tingkat persaingan memang agak ketat, sehingga dengan upaya yang maksimal akhirnya Kaeda mencapai prestasi di medali perunggu. Dan itu 3 kali ya. Dari PON dari Riau 2012, kemudian Jawa Barat 2016. Terakhir 2021. Di mana kemarin 2021? Papua ya? Papua. Oke. Nah, berarti 2 kali mewakili Sulsel. 2 kali mewakili Sulsel, Kaltim. Nah, ini mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa bisa sampai ke Kaltim nih? Nah, ini kan pertanyaan Betul. Saya sebagai orang orang awam juga tentunya bertanya-tanya, kenapa Kak Idam ini sampai bisa ada di sini di Kaltim? Iya, kalau dari awalnya sampai di sini pertama itu karena main Porprov di Porprov di Kutim. 2018 ya, 2018 itu ada informasi dari teman-teman. Pertama dia sampaikan, kamu mau main Porprov kah, bilang. Saya sampaikan, apakah ini tidak melanggar di Sulsel kan, otomatis kan namanya pemain harus ini, harus izin, harus punya istilahnya mutasi. Tapi disampaikan kalau di Porprov itu KTP pun atau domisili pun nah ini maksudnya domisili pun tidak ini masalah persyaratan. Tapi sempat mikirnya ini, kok ada Porprov tidak punya persyaratan, dan memang betul terjadi tidak punya persyaratan. Saya ke sana berangkat seperti biasanya orang tarkam lah kayak gitu. Mungkin ada persyaratan tapi tidak seketat betul. Betul. Persyaratan tetap ada, cuman ya seketat di daerah lain mungkin ya. Iya. Makanya heran. Dulu kan kalau misalnya kita membandingkan di Sulsel kan saya juga bawa atlet. Kalau di Sulsel saya pelatih di daerah tuh, di Bulukumba. Sudah jadi pelatih juga? Pernah ya. Porprov kan rata-rata tuh tahunnya sama. 2000 kemarin di Porprov Sulsel Pinrang 2018 kalau nggak salah bulan September. Di Porprov Kaltim Desember atau November kalau nggak salah, November. Sebelum pindah main ke sini, tanya dulu ke teman-teman. Nah, ini kayak apa? Apakah ini tidak menekan? Bilangnya nggak, ini persyaratannya tidak terlalu ini menekan. Dan betul tidak menekan.
Nah, tapi kan kalau dari ini sedikit banyaknya saya tahu sedikit tentang Sulsel ya. Betul. Di Sulsel itu kan untuk keluar daerah juga tidak gampang. Tidak gampang, betul. Harus melalui perizinan. Bukan Betul. karena syaratnya, tapi dari etika seorang atlet pasti harus melalui pelatih yang pernah menciptakan kita, kan? Betul. Seperti itu. Iya. Nah, pernah nggak Kak Idam dapat izin dari pelatih di sana? Iya, untuk betul. kesini. Iyalah. Di Pon Kaltim ini ceritanya. Harus, pastilah saya minta izin, nggak mungkin lah. Pokoknya atlet-atlet yang yang ingin keluar atau ingin pindah daerah, kalau misalkan ini saran aja sebenarnya, harus selalu minta izin lah di daerahnya. Kalau apanya? Sebagai orang yang dituakan dan kita harus pelatih lah. Ya. Tapi maksudnya saya cerita ke Porprov dulu lah. Oke, ya. Karena kan tidak langsung ke Kaltim kan. Maksudnya tidak langsung wakili Kaltim. Oke, dari Porprov. Jadi melalui proses. Jadi pas begitu main di Porprov terpantau, ya alhamdulillah dapat 4 medali emas dari 4 nomor. Oke, dari 4 nomor. Nah, di situ pengurus di PSTI Kaltim melihat, memantau, ini boleh lah ini untuk mewakili Kaltim. Oke, terpantau ya, gitu ya. Bahkan dimingi-mingi. Di sana kan dimingi-mingi. Kalau maukah kamu wakili Kaltim, kan gitu pertanyaannya. Maukah kamu wakili Kaltim? Nanti diberi pekerjaan, tinggal kamu milih perusahaan atau mau jadi guru, bilang gitu. Nah, tapi saya bilang nantilah Pak, saya harus komunikasi dengan pelatih dulu lah. Kayak gitu. Jadi sepulang dari ini kan, singkat cerita, pulang ke Sulawesi, ke Sulsel, akhirnya saya sampaikan seperti apa yang disampaikan di Kaltim. Saya sampaikan pelatih, Pak, saya ditawari seperti ini, bagaimana responnya Bapak? Tapi karena pelatihnya juga tidak tidak menekan, dia memberi kebebasan kepada saya, alhamdulillah. Ya, akhirnya itu terserah pilihanmu aja, nak, bilang. Ya sudah. Gitu sudah dapat izin secara lisan. Iya, izin secara lisan. Jadi ada kaitannya antara Porprov tadi dengan Pon Kaltim ini. Iya, betul. Terpantau di Porprov dengan mengagetkan teman-teman nih, karena tiba-tiba ada yang dapat emas 4 ya. Iya. Di Porprov, dan itu luar biasa. Luar biasa sekali soalnya. Terus kalau mohon maaf nih, memotong pembicaraan. Terus kalau dikembangkan lagi ke masalah kenapa harus meninggalkan Sulsel? Kalau misalkan kalau dikembangkan kan. Ini menarik ya. Nah, pasti ada teman-teman yang bertanya-tanya ini supaya kalau misalkan dikembangkan, kenapa harus meninggalkan Sulsel? Tidak sebenarnya meninggalkan Sulsel, maksudnya kan dengan cara terpaksa. Jadi ada sesuatu alasan yang mungkin tidak bisa sampaikan di tempat ini. Kayak gitu. Tapi jangan berpikir, jangan sampai ada yang berpikir, wah ini di sentimen di Sulsel atau tidak. Hubungan kami baik-baik saja. Bahkan Sulsel akan selalu ada di sini, tidak ada lah. Oke. Bahkan pesan pelatih gini, di PON kan kemarin ketemu, tapi beda nomor tanding. Kalau di Papua. Jadi Sulsel mengikuti 2 nomor tanding, Kaltim mengikuti 2 nomor tanding. Jadi Sulsel mengikuti kuadran, kemudian double team. Kalau Kaltim beregu dan double event. Beda nomor. Nah, ini kan di belakang ini kan Kaltim nih. Motivasi apa yang diberikan sama pelatih di sana, pelatih Sulsel ya, khususnya pelatih Sulsel. Nah, bilang ini sebelum tanding, bagaimanapun darahmu adalah darah Sulsel. Kamu adalah atlet Sulsel. Betul, di sini di punggungmu adalah Kaltim, tapi di dalam hatimu tetap Sulsel. Nah, itu. Ini motivasi yang sangat luar biasa. Itu dari pelatih. Itu dari pelatih Sulsel. Artinya dari pelatih Sulsel, bahkan ketika kita sudah keluar itu masih menganggap ini anak saya. Ini seperti memang orang tua ini sebenarnya. Di Makassar itu sudah dianggap seperti orang tua. Jadi teman-teman yang mungkin punya spekulasi ini kok pindah ke Kaltim, ada apa ini? Nah, sebenarnya ada alasan tertentu yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka ke publik. Tetapi yang paling penting adalah hubungan antara Kak Idam dengan teman-teman di Sulsel, bahkan ke pelatih itu masih tidak ada yang berubah. Makan dulu. Ya, silakan. Tadi kita berbicara tentang prestasi dan sebagainya. Nah,
mendapat 3 perunggu itu tidak mudah ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi rahasia Kak Idam nih atau tips latihannya? Kenapa sih bisa sampai menjadi langganan medali seperti itu? Karena kan pasti tiap atlet punya apa istilahnya? Dia punya tips tersendiri untuk dirinya dan mungkin bisa digunakan oleh orang lain. Apakah itu belajar sepak takraw langsung jungkir balik? Ya, kita nggak tahu ya. Setiap orang punya pengalaman tertentu. Nah, Betul. Nah kemudian apa istilahnya ya? Tradisi latihan di Sulsel dengan di Kaltim pasti sangat berbeda. Jauh berbeda. Pasti sangat berbeda. Itu fakta yang pertama. Pelatihnya juga berbeda. Kita tidak merendahkan pelatih ya. Ya, betul. Pelatih punya metode berbeda. Betul. Nah, Kak Idam bisa menyesuaikan dengan itu, dengan semua hal-hal yang baru di Kaltim dan tetap mendapat medali perunggu. Nah, itu tipsnya apa? Rahasianya apa kira-kira? Kalau saya pertama, Pak Guru ya. Pertama tuh motivasi. Kita punya target dulu, punya target. Kita mau dapat apa? Karena kalau kita tidak punya mimpi, tidak punya target, kita mau jadi apa? Kita ngejar apa? Sama kalau misalnya biasa saya ibaratkan, kalau kita naik motor. Kalau kita punya tujuan, saya mau ke Makassar, ada tujuan. Tapi kalau kita keluar naik motor atau kemana, keliling-keliling tanpa tujuan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita punya target, kita harus berlatih betul-betul untuk mencapai target itu. Jadi bukan sekedar bermimpi. Oke. Bukan sekedar ada usaha. Ada ikhtiar. Betul, ada ikhtiar. Jadi kadang orang nih, contoh kadang adik-adik atlet atau siapalah punya idola. Anggaplah Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi kalau di sepak bola. Kita perhatikan hebat cara mainnya. Orang cuma lihat hasil. Yang seharusnya mereka lihat itu adalah prosesnya. Nah, prosesnya. Dari saya sudah sekitar berapa tahun ya sudah lama lah, 10-an tahun adalah 10-an tahun. Nah, ada satu pelatih, mungkin nggak usah saya sebutkan namanya. Dia ngomong ke saya seperti ini, atlet itu kalau mau berhasil cuma 3. Saya tanya, apa tuh Pak? Nah, apa tuh Pak? Cuma 3. Pertama latihan, yang kedua latihan, dan ketiga latihan. Latihan pada dasarnya kayak gitu. Berarti satu aja ya? Satu aja sebenarnya. Petunjuknya cukup merepotkan sih. 3 tapi namanya dia ada. Iya, yang sebenarnya 1. Bagaimana tanggapan Kak Idam dengan itu? Betul nggak harus latihan? Iya, harus latihan. Apa yang kita capai tanpa latihan? Ada 2 penyebab kegagalan. Jadi berpikir tanpa bertindak dan bertindak tanpa berpikir. Dan saya mengadopsi masuk ke olahraga. Kayak ini, mengadopsi masuk ke olahraga khususnya sepak takraw. Kalau orang latihan cuman sekedar latihan, tidak mempelajari bagaimana caranya supaya berkembang, apa kekurangannya di dalam. Anggaplah posisi saya kan ada 3 di dalam tuh. Kalau posisi saya kan feeder, yang tengah pengumpan. Nah, bahasa sederhananya pengumpan. Iya, pengumpan. Yang tengahnya kan tekong tuh. Nah, ini smash. Nah, kalau misalkan cuman mentok di latihan tapi tidak mempelajari diri sendiri, kekurangannya di mana? Pada saat dia bermain, dia tidak kenapa seperti ini? Oh, harus seperti ini. Itu kan kayak gitu. Itu juga tidak akan berkembang. Mungkin ada tapi grafiknya sedikit. Nah, yang kedua, berpikir tanpa bertindak. Cuma berangan-angan, oh nanti saya di lapangan saya seperti ini. Nanti saya seperti ini tapi tidak berangkat ke lapangan. Oh, terlalu cuman berpikir. Dia mau melakukan sesuatu tapi tidak jadi. Tanpa action ya? Betul. Tanpa action, tidak ada aksi. Berat memakan, jam kanan kenyang. Tanpa menyuap. Nunggu makanan masuk ke mulut. Berarti kalau kita simpulkan tadi ada beberapa hal. Pertama, latihan itu sudah wajib ya. Ya, latihan. Tidak boleh disampingkan. Latihan pokoknya menjadi prioritas utama. Akan tetapi harus ada
target supaya motivasi kita bisa mensugesti diri bahwa saya harus mencapai target ini dengan cara seperti apa nih ya. Betul. Terus harus mengevaluasi diri ya. Jangan karena ini banyak kejadian atlet sudah merasa punya prestasi sehingga dia menghalalkan kekurangannya. Artinya dia misalkan punya kekurangan di pertahanan kaki kiri, dia sudah tidak melatih itu atau tidak bisa mengupayakan bahwa kekurangan saya ini harus diatasi karena itu tertutupi oleh karena sudah berprestasi, merasa sudah mungkin ada kesombongan juga ya di situ. Betul. Akhirnya perkembangannya juga terhambat dan atlet-atlet junior mungkin bisa melampaui dia dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Betul. Oke. Tadi kita sudah sampai ke tips-tips untuk atlet. Nah, sekarang kita coba melihat hal yang lebih luas ya. Bagaimana pandangan Kak Idam tentang pembinaan atlet di Kalimantan Timur? Ini menarik ya, karena kita berbicara Kalimantan Timur. Kak Idam punya pengalaman di Sulsel juga, mungkin bisa nanti dijelaskan seperti apa sih pembinaan di sini soalnya. Ya betul. Oke, mungkin yang pertama ya, untuk mengetahui, saya sedikit membandingkan. Mungkin nggak apa-apa membandingkan ya, karena kita kan istilahnya pernah mewakili Sulsel. Ini sebagai bentuk informasi. Bentuk informasi aja, bukan untuk menjatuhkan salah satunya. Jadi kalau dari segi perbandingan, kalau dari segi latihan, kemudian banyaknya atlet di Sulsel jauh lebih banyak. Kenapa? Dari kuantitasnya, maksudnya sudah jumlah atlet. Iya, jumlah kuantitasnya banyak. Kenapa? Di sana yang pertama banyak kejuaraan, entahkah itu antar kampung ataukah kejuaraan resmi dari Pengprov Sulsel. Kemudian kalau kita membandingkan di sini ya sedikit ya lebih kurang lah dari segi jumlah atletnya, kualitasnya juga. Kualitas pasti. Kemudian peminatnya mungkin. Peminat. Nah, itu yang saya lihat, itu yang membedakan. Jadi kalau untuk mengembangkan sesuatu atau misalkan olahraga takraw khususnya ya, pertama tarik minat dulu. Tapi untuk menarik minat tidak serta-merta ayo kita latihan, enggak. Harus ada pemancing, ada perangsang. Ada perangsang. Kita ambil contoh misal di kita Sulsel lah karena kita kan sama-sama orang Sulsel, pernah wakili Sulsel. Kalau di sana ada target PPLP, kemudian Tarkam menjamur, dan memang sudah menjadi tradisi di sana lah, kemudian mungkin yang istilahnya yang tempatnya atau wadahnya memang cukup banyak berbanding di Kalimantan Timur itu sendiri. Kalau di sini kadang kita susah nyari lapangan. Itu perbedaannya. Ada fasilitas, betul. Tapi sebentar terkait juga dengan kejuaraan, itu yang membedakan. Kalau misalkan atlet kita mau perbanyak atau merangsang mereka untuk menjadi seorang atlet, kita harus membuat banyak kejuaraan. Tapi kejuaraan ini tidak terlepas dari seorang pengurus. Jadi ada perangkat. Semua terkait ya. Jadi contoh misal, kita ini di sepak bola kan PSSI, ini kan organisasi. Kan kalau di takraw kan PSTI. Kalau Kaltim berarti PSTI provinsi. PSTI provinsi Kaltim. Nah, di sini apa yang saya perhatikan, saya sebenarnya kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan atau masukan ke PSTI, misalkan entah di mana lah, dan saya PSTI apakah di Sulsel, kemudian di Kaltim atau di mana, yang pertama harus
membuat program kejuaraan, apakah itu usia dini, Oke. apakah itu pokoknya antar sekolah, kelompok umur untuk pembinaan. Supaya ada orang yang latihan ini ada tujuan. Ada tujuan. Itu ada tujuan. Karena tanpa tujuan seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau kemana? Oke. Kayak gitu. Berarti dari segi perkembangan memang agak jauh dari betul. Sulsel dengan Kaltim. Ini Iya. pendapat pribadi kita ya. Ya, bukan membandingkan dan menjatuhkan mungkin lah. dari pendapat orang lain mungkin menganggap Kaltim. Betul. Tapi kalau memang kita melihat fakta, bahkan ketika Porprov pun itu kan tiap daerah di Kaltim lebih dominan atlet luar. Ya, betul. Ini bukan Iya. bermaksud menjatuhkan, tapi memang kalau kita melihat fakta seperti itu. Meskipun itu melalui prosedur, ya ada mutasi dan segala macam, tapi kita tidak bisa menutup mata. Ya, kita tidak bisa mengabaikan bahwa ya yang menciptakan atlet ini bukan kita sebenarnya. Iya, betul. Tapi teman-teman pelatih-pelatih yang ada di daerah lain, di Sulsel misalkan, seperti itu. Ya, ini fakta sebenarnya ya. Teman-teman bisa cek di setiap Porprov beberapa tahun yang lalu. Nah, itu atlet luar itu yang lebih mendominasi. Yang mendominasi, iya betul. Nah, saya sedikit maaf ya, sedikit berbicara ke belakang lagi ke Porprov Kutai Timur 2018. Oke. Saya mengambil pengalaman. Itu pertama kalinya saya main Porprov di luar dari Sulsel. Dan saya kaget sebenarnya melihat ini Porprov apa kejurnas. Banyak atlet. Iya, banyak. Iya, betul. Ada yang dari Sulawesi Tengah. Ini Porprov Kaltim tapi rasa kejurnas. Iya, rasa kejurnas. Karena di situ ada Sulawesi Tengah, kemudian ada Sulawesi Barat, ada Jawa Tengah, ada Sulsel, ada Riau. Itu kan bisa kita simpulkan ini kejurnas, tapi dibungkus dengan nama Porprov. Betul. Yang seharusnya kalau dari untuk pembinaan, kalau saran saja dan kepesan mungkin alangkah bagusnya kalau ini kan tadi di sini disaring nih di Porprov ini disaring untuk ke Prapon. Prapon ke PON. Tapi ini kan atlet luar. Termasuk saya atlet luar. Pindah ke sini. Nah, kalau untuk pembinaan, kalau Pengprov atau PSTI di sini terlena dengan yang seperti ini atlet luar, di mana pembinaannya? Itu pertanyaan besar. Di mana pembinaannya? Misalkan ada SKOI, misalkan di sini kan ada SKOI, kalau di Sulsel kan ada PPLP, kemudian Jawa Tengah ada PPLP. Kita berbicara masalah di pelajar, tapi faktanya tetap dominan orang luar. Ini prestasi dari ini harusnya ini yang diangkat sebenarnya. Mereka pertanyakan juga ya. Iya, harusnya dari pelajar-pelajar yang tadi ini begitu alumni, kemudian kita perhatikan dia berpotensi, ini yang kita angkat, kita yang ambil. Mau itu dia juara atau tidak, yang jelasnya berangkat dulu, berproses dulu, jangan instan. Kalau itu sekedar saran aja sebenarnya. Meskipun saya sendiri di luar. Nah, itu kalau saya memandangnya untuk pembinaan. Atau mungkin dibatasi ya. Kalau ingin betul. Karena tiap daerah itu dia pasti punya punya ini. Dari daerah masing-masing dia punya target ya. Betul. Punya target. Kalau daerah mungkin dari bupati atau dari wali kota. PSTI, ini kamu harusnya ambil emas ya, harus di sini ya. Mungkin ada begitu kan? Iya, betul. Ada target ceritanya. Jadi ada bukan tekanan sebenarnya, cuman ada amanah dari pemimpin kabupaten atau kota untuk kita maksimalkan ini Porprov sehingga mungkin dari pelatih-pelatih teman-teman kita di kabupaten ada yang mengambil pemain luar. Nah, cuman pada prosesnya mungkin ya yang kurang baik itu karena keseluruhan dominasi. Betul. Kalau kita ingin pikirkan pembinaan, ya boleh, silakan kita ambil pemain luar tapi dibatasi. Mungkin satu regu aja. Ya, bisa. Satu regu sebagai pemancing lah, perangsang buat jadi contoh yang lain. Betul sekali. Ya, ada pemancing seperti itu. Nah, karena memang kita
perlu mengevaluasi pembinaan juga sebenarnya. Betul. Ini kan di setiap daerah pembinaan itu banyak tempatnya. Betul, betul. Dari ranah pendidikan ada pembinaan di sekolah ya. Betul. Ada eskul misalkan ya, ada Iya. klub. Terus ada pembinaan dari klub-klub ya. Klub-klub yang terdaftar di KONI misalkan, Iya. atau terdaftar di mana lah. Artinya ada klub yang membina juga. Terus mungkin ada pembinaan dari SKOI ya. SKOI ya. Sekolah olahragaan yang gitu ya. Olahraga internasional. Nah, itu seharusnya penciptaan atlet harusnya berasal dari sana semua dan banyak tempatnya. Nah, dan itu harus kita harus dewasa melihat ini. Misalkan kita sudah berjalan beberapa tahun, harusnya dipertanyakan loh. Iya. Kok Ada pelajaran lah. ya, kok masih sudah berjalan beberapa tahun masih seperti ini ya? Betul. Ada yang salah, maksudnya kita tidak menyalahkan orang. Iya, betul. Tapi kita perlu lihat salahnya di mana ini. Ya. Dari fasilitasnya kah, seperti yang dibilang Kak Idam, dari fasilitasnya kah, lapangannya kurang misalkan, ataukah dari program-program PSTI misalkan kejuaraan. Ya, kejuaraan. Apakah itu yang kurang? Ya. Ataukah dari pelatihnya? Nah, itu. Tapi itu nantilah kita berbicara teknis ya. Ya. Nah, tapi kalau kita berbicara pembinaan memang kurang lebih seperti itu menurut pendapat saya, seperti itu. Iya, kalau saya melihatnya itu kan sudah hampir dikatakan sudah bertahun-tahun. Tuh Kaltim itu memang saya dulu 2011 kan wakili Sulsel Prapon di Sulawesi Tengah. Itu Sulteng ya, 2011. Dan sempat ketemu dengan Kalimantan Timur, satu pool. Di Prapon, satu pool. Itu kan masih satu wilayah pada saat itu. Di situ saya perhatikan atletnya memang atlet dari luar. Dari luar. Ada dari Jawa Tengah, kemudian ada dari Sulsel sendiri, ada dari Sulawesi Tengah. Jadi memang selalu didominasi dari atlet-atlet luar. Nah, ini 2011. 2018 masih 2000 berapa? 2021 masih saya sendiri kan. Yang harusnya menjadi pelajaran lah kayak gitu. Gunakanlah, kalau saya gunakan atlet-atlet lokal, ataukah misalkan binalah mereka baik-baik. Karena begini, ini pendapat saya. Kalau misalkan kita berhasil atau ada hasil, itu kan bukan hasil karya kita sebenarnya. Sama dengan Pak Guru, Pak Faisal nih. Misalkan Pak Faisal bawa saya ke PON, maksudnya mendampingi saya ke PON. Anggaplah Pak Faisal pelatih lah. Pelatih. Itu kan bisa. Lalu tahu Pak Faisal orang langsung jadi bawa ke sana. Berarti langsung dapat medali juga di sana, meskipun bukan istilahnya numpang nama. Nah, kenapa di sini tidak mempelajari ini, tidak mengubah ini buat yang lebih menantang? Istilahnya, saya pernah ikut pelatihan pelatih yang ini agak berat ya di Makassar. Saya pernah ikut pelatihan pelatih di Makassar yang diadakan KONI Pusat. KONI Pusat, dan saya merekam dan sampai sekarang tersave di memori kepala saya kata-kata yang singkat, sangat sederhana tapi dalam. Atlet itu tidak ditemukan tetapi diciptakan. Bisa mungkin Pak Guru makna ya. Atlet itu tidak ditemukan tapi diciptakan. Kalau ditemukan itu mudah, berarti main. Ya kan? Nah, cuma mengandalkan, tapi harusnya kita patut berbangga apabila punya karya sendiri. Nah, itu lebih membanggakan dan lebih memuaskan saya rasa. Mungkin seperti itu, Pak Guru. Tapi kalau melihat Kaltim sebenarnya ada sedikit perkembangan lah, karena kita tidak bisa menutup mata bahwa di PON Papua kemarin salah satu atlet Kaltim ada yang dari dari Samarinda. Ada dari Samarinda. Saudara Gabriel ya. Ya, Gabriel, betul. Nah, dan itu kalau tidak salah itu murni ciptaan dari Kalimantan. Nah, Kaltim. Terus ini menjadi sebuah batu loncatan nih untuk Kaltim. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada Gabriel yang baru yang muncul. Iya, betul. Mudah-mudahan ini kan Porprov tahun depan nih. Bukan Porprov, Prapon tahun depan. Nah, Prapon tahun depan. Nah, mudah-mudahan betul yang Pak Faisal sampaikan, Pak Guru sampaikan, dan ada Gabriel yang lain. Kayak gitu.
Jadi mungkin yang lokal-lokal lah kayak gitu. Jadi kelihatan pembinaannya. Itu saran aja sih sebenarnya. Dan memang Cuma dapat pendapat pribadi kalau aja sih. misalkan orang-orang yang bertanggung jawab di pembinaan ini mungkin bisa mendeteksi nih Gabriel Iya. ini tercipta oleh siapa, Ya. siapa pelatihnya. Betul. Nah itu yang perlu kita upayakan menjadi sebuah apa sih namanya ya? Pokoknya harus dideteksi dulu Ya. dan dipelajari. Gabriel tercipta dengan cara apa? Nah, ya betul. Latihannya betul. bagaimana? Heeh. Porsinya seperti apa? Terus model-model latihannya bagaimana? Itu kan harus dipelajari karena Gabriel ini tidak tercipta dengan sendirinya. Pasti Iya, ada betul. orang yang menciptakan. Meskipun Betul. mungkin latihan dari latihan memang Gabriel yang latihan dapat dengan motivasi yang kuat mungkin Iya. dia bisa mencapai pencapaian yang lumayan ya karena bisa Betul, ikut betul. PON. Nah, tapi sedikit banyaknya pasti ada orang-orang di belakangnya. Iya, Itu yang betul. perlu kita pelajari sebenarnya. Mudah-mudahan Betul. nanti Gabriel bisa hadir di sini juga ya Ya. beserta pelatihnya supaya kita bisa ngobrol tentang ini lebih jauh. Iya, betul.